lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Pada tanggal 1 Maret 1995, Tommy, seorang ayah yang tinggal di Brooklyn, New York, sejak pagi tidak bisa menelpon Kimberly, putrinya. Merasa ada yang tidak beres, dia segera melapor polisi bahwa putrinya hilang. Detektif Philip Tricola yang saat itu sedang bertugas memimpin investigasi hilangnya Kimberly. Kimberly seorang gadis berusia 21 tahun, cantik dan masih kuliah. Banyak teman karena orangnya ramah dan murah hati. Ayahnya sangat menyayangi karena merupakan anak tunggal. Ayahnya, Tommy, seorang pengusaha sukses dan tinggal dekat dengan Kimberly, sedangkan ibunya tinggal di Florida karena mereka sudah bercerai sejak Kimberly kecil. Detektif langsung mengecek garasi apartemen Kim. Ternyata mobilnya tidak ada, tapi detektif menemukan sebuah anting-anting. Dan ketika dikonfirmasi ke teman-temannya yang malam itu hangout bersama, mereka mengatakan bahwa memang benar Kimberly mengenakan anting-anting tersebut saat bersama mereka. Detektif menduga ada orang yang merampas mobil Kim, juga menculiknya. Selanjutnya detektif menyusuri wilayah Brooklyn. Siapa tahu dia bisa menemukan Kim atau paling tidak mobilnya. Meskipun telah berputar-putar di seluruh wilayah Brooklyn, namun tidak ada hasil. Paginya, Tommy, ayah Kimberly, heran melihat sein lampu teleponnya menyala. Berarti ada pesan inbox. Namun ketika dibuka ternyata tidak ada suara. Seseorang berusaha menelpon 2 kali tapi tidak bicara. Kemudian detektif mengecek semua rumah sakit di Brooklyn, namun tidak ada pasien yang bernama Kimberly. Sudah 2 hari Kim hilang. Walaupun Tommy sudah menelpon teman-teman Kim, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. 2 hari kemudian ibunya Marlene datang dari Florida. Teman Kim menyarankan untuk menghubungi Ellie Crystal, seorang paranormal yang cukup dikenal di Brooklyn. Kemudian Marlene dan teman Kimberly datang menemui Ellie Crystal, menanyakan apa yang terjadi dengan Kim. Ellie menjelaskan bahwa Kimberly disekap oleh beberapa orang laki-laki, diperlakukan seperti seorang tahanan. Paranormal itu memperingatkan agar Kim segera ditemukan, kalau tidak nyawanya melayang. Kemudian Ellie mencoba mencari lokasinya. Dia melihat suatu ruangan yang sangat gelap seperti gudang di bawah tanah. Dingin karena saat itu suhu udara di Brooklyn antara 1-10 derajat Celcius. Kaki dan tangan Kim diikat, mata dan mulutnya ditutup lakban. Sudah beberapa hari tanpa makanan dan minuman, sehingga tubuhnya sangat lemah. Dia juga berusaha melepaskan diri dari ikatan, tapi tak mampu. Kondisinya sangat mengenaskan, harus segera ditemukan. Dan Ellie juga mengatakan bahwa pelaku menginginkan uang, juga melakukan perbuatan tidak senonoh. Laki-laki yang menculiknya berinisial J. Orangnya masih muda, juga berasal dari Brooklyn. Dia kenal sekali dengan Kimberly. Korban dan pelaku berteman dekat. Ibu Kim sangat syok dan menangis sejadi-jadinya. Benar-benar merupakan suasana yang sangat mencekam ketika Ellie menerawang apa yang terjadi pada Kim. Marlene sangat sedih dan stres. Semua pembicaraan dengan Ellie Crystal direkam. Kemudian ibunya langsung ke apartemen Kimberly. Setelah itu Tommy dan adiknya Joy, Marlene, detektif dan beberapa teman dekat Kimberly dikumpulkan untuk mendengar apa yang dikatakan paranormal itu melalui kaset. Diculik, disekap, diikat, tanpa makan dan minum, udara dingin, begitu yang mereka dengar. Tiba-tiba sahabat Kim, Joshua Torres, bersama temannya berdiri dan izin keluar. Katanya akan berusaha mencari tempat yang dimaksud oleh paranormal itu, karena sepertinya mereka tahu. Esoknya pada pukul 3 pagi, detektif mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan ada kebakaran di sebuah rumah kosong. Detektif segera meluncur ke TKP. Di TKP terlihat kebakaran di basement sebuah rumah kosong. Ketika detektif masuk, dia menemukan tubuh manusia yang sudah setengah kosong. Namun tidak diketahui wajahnya karena sudah tidak bisa dikenali.
Dari rambutnya yang panjang dipastikan mayat tersebut seorang wanita. Kaki dan tangan wanita itu diikat dan sengaja dibakar dengan menggunakan bensin. Keesokan harinya detektif mendapat telepon dari bagian forensik bahwa dari ciri-ciri mayat dan tinggi badan, juga beberapa tato yang ada pada tubuhnya, dipastikan mayat tersebut adalah Kimberly. Namun demikian, prosedur rekam gigi harus tetap dilakukan. Dari hasil rekam gigi dikonfirmasi bahwa mayat itu benar Kimberly. Akhirnya kasus orang hilang ditutup menjadi kasus penghilangan nyawa. Detektif dan stafnya bekerja keras untuk menangkap pelaku, walaupun sulit karena tidak ada bukti dan saksi di TKP. Tentu saja Tommy dan Marlene, orang tua korban, sangat marah, sedih dan syok menghadapi kenyataan tersebut. Hancur hati mereka membayangkan Kim pada saat-saat terakhir hidupnya tentu sangat menderita. Tidak hanya orang tua korban, detektif, masyarakat New York juga sangat marah ketika berita itu menjadi headline di media New York. Meskipun detektif sudah menduga tersangkanya, namun tidak bisa menangkap karena tidak ada bukti dan saksi. Namun satu hal, apa yang dikatakan Ellie Crystal, sang paranormal betul. Korban diikat tangan dan kakinya, dan saat itu korban dalam bahaya besar. Merasa kagum dengan penerawangan Ellie, Tommy, ayah Kim, bersama dengan adiknya Joy, detektif dan stafnya menemui Ellie Crystal untuk menggali informasi siapa pelakunya. Ellie menjelaskan bahwa pelakunya ada 4 orang, semuanya laki-laki, inisial namanya huruf J. Pelaku utama adalah teman dekat Kim. Berdasarkan keterangan tersebut, diambil kesimpulan bahwa teman dekat Kim yang berinisial J adalah Joshua Torres. Dia sering menginap beberapa hari di apartemen Kim bersama istri dan bayinya. Joshua ternyata pernah ditahan karena pencurian. Dari penyelidikan detektif, dia punya 3 orang teman, Julio, Jose, dan Nicholas LeBrady alias Little J. Namun detektif tidak bisa menangkapnya karena tidak ada saksi dan bukti. Minggu berlalu, bulan pun berlalu, kasus Kimberly menjadi cold case. Namun pada tanggal 6 September 1995, 6 bulan setelah kasus tersebut, detektif mendapat terobosan baru. Seseorang menelpon bahwa temannya yang bernama Joshua Torres mengaku dirinya salah seorang pelaku yang menghabisi Kimberly. Mendapat informasi tersebut, detektif tidak langsung menangkap Joshua Torres karena dia pasti tidak akan mengakui. Tapi teman dekatnya, Julio, melalui interogasi yang cukup lama, Julio akhirnya mengakui dia adalah salah seorang yang terlibat dalam penculikan, pembakaran korban. Namun semua itu atas perintah Joshua Torres. Dia juga bersedia bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas. Setelah itu polisi langsung menangkap Joshua dan Nicholas LeBrady alias Little J di hari yang sama. Joshua Torres tidak mengakui apapun, tapi Nicholas LeBrady tidak bisa berkutik ketika dipertemukan Julio dan akhirnya membuka semuanya. Pertama, dia menyebutkan siapa saja yang terlibat, yaitu Joshua Torres, dirinya alias Little J, Julio dan Jose, semua dengan huruf J seperti yang dikatakan Ellie Crystal. Mereka layaknya binatang, tak pantas disebut manusia. Kenapa yang dipilih Kim, sahabatnya sendiri? Karena Joshua tahu bahwa ayah korban seorang pebisnis yang sukses, dan ayahnya sangat menyayangi Kimberly karena korban anak tunggal. Pastilah kalau diminta uang akan diberikan. Rencana pun dilakukan dengan ketiga temannya. Baginya mudah mencari teman untuk melakukan kejahatannya karena dia ex-narapidana. Saat itu tanggal 1 Maret pukul 4 pagi, pada saat korban memasukkan mobilnya ke garasi setelah hangout, Nicholas dan Jose langsung menyekapnya. Kemudian membawanya ke TKP, sebuah basement di rumah kosong yang gelap, tanpa lampu, tanpa penghangat ruangan, makanan dan minuman. Kemudian Joshua menelpon ayah Kim menggunakan kaset yang sudah diisi suaranya 2 kali, meminta tebusan.
namun secara tidak sengaja melakukan kesalahan sehingga suaranya tidak masuk pada saat menelpon. Itulah kenapa Tommy ayah Kim mendapatkan ada seseorang yang menelponnya 2 kali tapi tidak ada suara. Ketika Joshua dan temannya bersama-sama mendengarkan penjelasan sang paranormal melalui kaset, Joshua panik, takut kejahatannya diketahui. Maka mereka berdua pamit, pura-pura akan mencari korban, padahal mendatangi TKP. Rencananya mereka akan membebaskan korban, toh Kim tidak tahu bahwa dirinya dalang di balik semua itu karena yang menyekap Jose dan Nicholas. Namun mereka mengira Kimberly sudah meninggal, padahal hasil otopsi korban masih hidup, hanya pingsan karena 3 hari tanpa makan, minum, dan suhu udara yang dingin. Mereka pun bingung. Untuk menghilangkan jejak, mereka membakar korban dan seluruh ruangan. Atas perbuatannya, Joshua dihukum 58 tahun, juga Nicholas Lebrady, tapi Nicholas meninggal 2 tahun setelah dipenjara. Julio dihukum 6 tahun, Jose tidak diadili karena meninggal dihabisi seseorang di jalan sebelum peristiwa tersebut terungkap. Tommy mengalami kesedihan yang mendalam kehilangan putri satu-satunya yang sangat dia cintai. Setiap hari libur dia ke makam Kim. Hari-harinya sudah kelam baginya. Pada tahun 2005 dia meninggal akibat kanker. Sekian dulu guys. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan.